Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teknik pengolahan hasil pertanian, di mana dalam video ini ada beberapa judul seperti pengolahan kacang kedelai, evaporasi selai apel, penyengraian dan penggilingan kopi, serta pengolahan tepung. Pengolahan susu kedelai. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pengolahan susu kedelai, di mana kami beranggotakan Bang Nazarudin, Ridwan Harahap, Sorinta Sinaga, Christian Pauleta, Christopher Panjaitan, Kilawadi Artina, dan Halim Raihan. Susu kedelai adalah produk olahan hasil ekstraksi protein kacang kedelai. Susu kedelai memiliki masa simpan yang pendek dan memiliki karakteristik yang sangat khas, yaitu bau langu dan rasa khas yang dari kedelai itu sendiri. Ada dua jenis susu kedelai, yaitu susu kedelai tradisional dan susu kedelai modern. Produk susu kedelai yang biasa kita temui merupakan susu kedelai modern, yaitu susu kedelai yang sudah menggunakan beberapa bahan tambahan seperti gula, perasa, dan lain sebagainya. Adapun alat dalam praktikum ini adalah baskom, blender, dandang, saringan, kompor, sendok, gelas, dan cangkir. Dan adapun bahan dalam praktikum ini adalah kacang kedelai, air, dan perasa pandan. Prosedur pengolahan. Proses pembuatan susu kedelai terdiri dari beberapa tahapan, antara lain: yang pertama ada perendaman kedelai. Kedelai yang telah dicuci dan dibersihkan direndam dalam air bersih selama 8-12 jam. Lalu penggilingan kedelai. Setelah direndam, kedelai digiling dengan menggunakan blender atau mesin penggiling khusus susu kedelai hingga halus dan benar-benar tercampur dengan air. Yang ketiga ada penyaringan, di mana hasil gilingan kedelai yang sudah dicampur dengan air kemudian disaring menggunakan kain saringan atau saringan khusus susu kedelai. Keempat ada pemanasan, di mana susu kedelai yang sudah disaring dipanaskan dalam panci hingga suhu 85-90 derajat Celcius selama 10-15 menit. Pendinginan. Setelah dipanaskan, susu kedelai didinginkan hingga suhu kamar. Setelah dingin, susu kedelai siap untuk diminum dan digunakan sebagai bahan untuk produk makanan lainnya. Terakhir, bisa diberikan perasa pandan ke dalam susu kedelai sebagai rasa tambahan. Teknik pengolahan. Metode dalam pengolahan susu kedelai antara lain adalah pembersihan kedelai mentah, perendaman dengan air, penggilingan, pemisahan dengan endapan yang terbentuk, dan pemanasan atau pemasakan serta pendinginan. Pembersihan dilakukan untuk menghilangkan kotoran dan debu yang mempengaruhi kualitas keamanan makanan, untuk menghilangkan bau dan rasa yang tidak sedap, serta untuk meningkatkan efisiensi perendaman, di mana kacang kedelai akan lebih mudah menyerap air saat direndam. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi proses perendaman dan mempercepatkan waktu perendaman. Dengan melakukan pembersihan sebelum direndam, kacang kedelai akan lebih bersih dan siap untuk diproses selanjutnya. Saya akan menjelaskan bagian dari perendaman. Proses perendaman kacang kedelai sebelum diolah adalah untuk mempercepat proses pengupasan kulit pada biji kedelai, menghilangkan senyawa anti nutrisi seperti asam fitat dan enzim inhibitor tripsin, serta membantu melunakkan tekstur biji kedelai agar mudah dihaluskan saat proses blending. Proses perendaman kami lakukan selama 12 jam dan menghasilkan biji kedelai dengan tekstur yang lembut sehingga mudah untuk dihaluskan. Perendaman biji dengan menggunakan air panas dihindari karena kandungan protein pada kedelai dapat dipertahankan sedikit dengan tidak direndam air panas. Perendaman dalam air panas menyebabkan protein mudah larut dalam air karena protein tidak tahan panas. Penggilingan. Penggilingan atau blending bertujuan untuk menghaluskan biji kedelai menjadi partikel-partikel yang lebih kecil sehingga lebih mudah diolah dan dicampur dengan air.
Dengan menghaluskan biji kedelai, maka susu kedelai yang dihasilkan akan memiliki tekstur yang lebih lembut dan halus, serta dapat menghasilkan rendemen atau hasil yang lebih tinggi karena penggilingan akan membantu melepaskan protein dan lemak dari biji kedelai. Selain itu, penggilingan juga membantu membentuk emulsi antara biji kedelai dan air, sehingga susu kedelai menjadi lebih homogen dan tidak mudah terpisah saat disimpan. All of the times I've been there, times I came through. I'd meet you anywhere if it brought me closer to. Penyaringan. Penyaringan dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan sari kedelai yang halus dan lembut dari ampas atau serat-serat kasar yang terdapat dalam biji kedelai. Proses penyaringan akan menghasilkan susu kedelai yang lebih halus, bebas dari serat-serat kasar, dan lebih enak untuk dikonsumsi. Selain itu, proses penyaringan juga dapat membantu meningkatkan kualitas susu kedelai dengan menghilangkan kotoran atau bahan asing lain yang mungkin masuk ke dalam proses pembuatan susu kedelai. Metode penyaringan yang kami gunakan dalam penyaringan susu kedelai ini adalah dengan menggunakan kain kasa. Perebusan. Proses perebusan dilakukan setelah menyaring susu kedelai yang bertujuan untuk mematangkan susu kedelai dan menghilangkan bau dan rasa khas yang dihasilkan oleh kacang kedelai yang mentah atau setengah matang. Selain itu, perebusan juga dapat membantu membunuh mikroorganisme yang mungkin ada dalam susu kedelai dan membuatnya lebih awet. Proses perebusan kami lakukan dengan cara memasak susu kedelai dalam panci dengan api sedang hingga susu kedelai mendidih. Kemudian, api dapat dikurangi dan susu kedelai terus diaduk agar tidak gosong atau lengket pada dasar panci. Setelah selesai direbus, maka diberikan perasa pandan ke dalam susu sebagai rasa tambahan. Pendinginan. Pendinginan ini bertujuan untuk mendinginkan susu kedelai sehingga dapat disimpan dengan aman tanpa merusak kualitas dan rasa susu kedelai tersebut. Proses pendinginan ini juga dapat membantu menghentikan reaksi kimia yang terjadi dalam susu kedelai setelah direbus sehingga dapat mempertahankan nutrisi dan kualitas susu kedelai yang optimal. Pendinginan kami lakukan dengan meletakkan susu kedelai pada bak berisi air es. Susu kedelai yang dihasilkan dalam praktikum ini memiliki nilai organoleptik yang baik dilihat dari rasa, warna, aroma, serta tekstur. Pembuatan susu kedelai merupakan salah satu cara yang mudah dan murah untuk memperoleh sumber protein nabati yang baik dan sehat. Selain itu, susu kedelai juga dapat digunakan sebagai bahan baku untuk berbagai jenis makanan dan minuman yang sehat dan bergizi. Oleh karena itu, praktikum pembuatan susu kedelai sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa atau peserta praktikum lainnya mengenai cara pembuatan susu kedelai yang benar dan memastikan kualitas dan rasa susu kedelai yang dihasilkan optimal. Sekianlah pemaparan dari kelompok 3 tentang pengolahan kacang kedelai menjadi susu kedelai. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Chasing waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang evaporasi atau proses pembuatan selai apel. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Bang Najarudin, Ridwan Harahap, Sorinta Sinaga, Christian Pauleta, Christopher Panjaitan, Kilawadi Artina, dan Halim Raihan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan di dalam pembuatan selai apel ini yaitu dandang, kuali, talenan, pisau, piring, blender, kompor, spatula, apel, air, perasan lemon, gula, dan tepung maizena.
Berikut adalah tahapan-tahapan dari proses pembuatan selai apel. Pertama-tama yang dilakukan, apel dibersihkan lalu dipotong-potong. Setelah itu, potongan apel tersebut direbus atau melalui proses pemasakan untuk membuat teksturnya menjadi lunak. Tahapan selanjutnya, setelah sekiranya potongan-potongan apel tersebut lunak, potongan apel akan mengalami proses blending atau penghalusan untuk memecah serat-seratnya. Potongan apel yang telah halus atau bisa kita sebut purih selanjutnya akan dimasak kembali untuk melakukan tahap evaporasi. Zat tambahan seperti gula dapat ditambahkan pada awal puri dimasak. Setelah gula ditambahkan, puri akan dimasak setelah 10 menit. Dan setelah 10 menit tersebut, maka ditambahkan tepung maizena sebagai pengental dan juga perasan lemon. Setelah selai sudah terbentuk sesuai dengan kekentalan atau konsistensi yang diinginkan, maka kita dapat mendinginkan selai tersebut dan pada akhirnya akan dikemas. Sekian penjelasan kami tentang proses pembuatan selai. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. If you want to, you can ask me anything, no walls between us. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang penyangraian dan penggilingan kopi. You do to me. Penyangraian kopi adalah proses pemanasan biji kopi mentah untuk mengubah sifat-sifat biji tersebut menjadi biji kopi yang siap digiling dan diseduh. Proses ini sangat penting dalam pembuatan kopi, karena memberikan pengaruh yang signifikan terhadap cita rasa dan aroma kopi yang dihasilkan. Selama penyangraian, biji kopi mengalami perubahan kimia dan fisik. Proses pemanasan ini mengubah warna biji kopi menjadi coklat tua, menguapkan kelembaban yang terkandung dalam biji, dan mengembangkan minyak alami dalam biji yang memberikan cita rasa dan aroma khas. Proses penyangraian kopi dilakukan secara manual di atas kompor. Sampel yang kami gunakan yaitu sebanyak 500 gram. Sebelum melakukan proses penyangraian, terlebih dahulu diambil 2 sampel masing-masing sebanyak 15 gram untuk diukur kadar airnya. Lalu proses penyangraian pun dimulai, di mana panci dipanaskan dahulu baru dimasukkan biji kopi tersebut. Biji kopi harus terus dibolak-balik di atas panci agar tidak ada kopi yang gosong. 10 menit pertama ketika disangrai, kopi akan mengalami proses pengeringan, dan setelah itu diambil kembali 2 sampel masing-masing sebanyak 15 gram. Proses penyangraian dilanjutkan kembali, di mana setelah 20 menit, biji kopi akan mengalami first crack atau retakan pertama. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic. These days I just don't know. Setelah itu kopi disangrai kembali dan kurang lebih sekitar 30 menit kemudian kopi akan mengalami second crack atau retakan kedua. Lalu diambil lagi 2 sampel masing-masing sebanyak 15 gram. Give up on you. And you know I wouldn't Kopi lanjut disangrai hingga biji kopi terlihat mengkilap. Setelah itu proses penyangraian telah selesai. Seluruh sampel yang telah diambil akan dimasukkan ke dalam oven selama 24 jam untuk nantinya mengetahui kadar airnya. Penggilingan kopi adalah proses yang dilakukan setelah selesai melakukan proses penyangraian.
penggilingan kopi menggunakan grinder setelah proses penyangrai memiliki dampak signifikan pada hasil akhir secangkir kopi yang disajikan. Proses ini memungkinkan kita untuk mendapatkan kualitas kopi yang lebih baik dengan beberapa cara. Pertama, grinder yang baik akan menghasilkan biji kopi yang digiling dengan konsistensi yang seragam. Hal ini penting untuk mencapai ekstraksi yang merata saat air melewati biji kopi yang digiling, yang menghasilkan cita rasa yang konsisten dan berkualitas. Oh, you got me chasing waterfall. 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 Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pengolahan tepung tapioka. Di sini kami mengolah tepung tapioka menjadi kue lapis. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Bang Najarudin, Ridwan Harahap, Sorinta Sinaga, Christian Pauleta, Christopher Panjaitan, Kilawal Yartina, dan Halim Raihan. Tepung tapioka merupakan salah satu jenis tepung yang dihasilkan dari pengolahan singkong. Tepung ini memiliki tekstur yang kenyal dan merupakan bahan dasar yang sering digunakan dalam pembuatan makanan tradisional, termasuk kue lapis. Kue lapis merupakan salah satu jenis kue tradisional Indonesia yang terdiri dari lapisan-lapisan yang tipis, padat, dan memiliki tekstur yang kenyal. Dalam laporan ini, kami akan membahas proses pengolahan tepung tapioka menjadi kue lapis yang lezat. Sebelumnya, alat dan bahan praktikum yang digunakan antara lain kompor, panci, loyang, baskom, sendok, saringan, tepung terigu, tepung tapioka, pewarna makanan, garam, gula, dan santan kelapa. Selanjutnya untuk prosedur praktikumnya. Proses pembuatan kue lapis ini dimulai dengan persiapan alat dan bahan, seperti tepung tapioka, santan, garam, gula, kompor, loyang, baskom, dan lain-lain. Selanjutnya, campurkan tepung tapioka dengan santan, garam, gula, lalu aduk merata. Setelah itu, pisah adonan ke beberapa wadah, lalu tuangkan pewarna. Di sini kami menggunakan pewarna merah muda, hijau, dan juga orange. Satu wadah di adonan tidak diberi pewarna, melainkan hanya sebagai warna putih saja. Selanjutnya masuk ke proses pengukusan. Tuang adonan pertama ke dalam loyang yang telah dilapisi dengan mentega atau minyak. Lalu ratakan permukaannya. Kukus dalam panci dengan suhu yang sesuai hingga lapisan atasnya matang. Setelah itu, keluarkan loyang dari kukusan dan tuang adonan kedua di atas lapisan pertama yang telah matang. Ulangi langkah ini hingga semua adonan habis atau mencapai jumlah lapisan yang diinginkan. Terakhir, kukus seluruh adonan dalam panci kukusan hingga kue lapis matang dan berwarna keemasan.
Dan pada akhirnya, setelah kue lapis matang, biarkan kue dingin sejenak sebelum dipotong menjadi potongan-potongan kecil atau sesuai dengan keinginan kita. Kue lapis siap disajikan sebagai hidangan penutup atau cemilan yang lezat. Sekian pemaparan kami tentang pengolahan tepung tapioka menjadi kue lapis. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.